ketika dibaca orang nyambung gitu ya. Kalau nggak nyambung kan jadi itu orang. Baik Pak, berbicara mengenai jurnalistik nih Pak, ada nggak sih terkadang tantangan dari wartawan sendiri karena kan aktual nih konten yang diangkat otomatis ada nggak sih semacam keinginan tekanan dari masyarakat apabila ada unggahan berita yang tidak sesuai dengan persepsi mereka? Ya, tantangan mungkin Pak. Ya kerjanya semua kita saya punya sih, termasuk juga teman-teman jurnalis lah ya. Dan itu juga sangat rentan. Mahasiswa yang nganggur aja kan tekanannya kan? Iya. Mahasiswa yang nganggur aja tekanannya kan harus tidur dulu kan gitu kan. Ini berapa jam sehari kan gitu. Ya kalau di awal ya namanya tantangan kita, yang namanya apalagi terkait kasus beda kasus lah itu juga yang namanya ancaman pasti ada. Tetapi itu kan juga kembali ketika kita bicara berada di koridor yang benar dan sepanjang itu juga memang sesuai data dan fakta, maka nggak ada masalah. Alhamdulillah selama ini tidak pernah kejadian sama Samarinda ada wartawan yang sampai harus yang harus jadi korban. Kalau pengumpulan sih ada ya, pengumpulan beberapa kali kasus ada lah. Tapi insidentil sifatnya, kayak misalnya demo itu kita juga nggak bisa juga melakukan bahwasanya apakah ini sebuah kejadian yang memang disengaja atau tidak gitu kan. Nah, sekali lagi faktanya pasti multifaktor ya itu bicaranya, kita nggak bisa generalkan itu. Apakah ada kesalahan dari aparat di sini? Kesalahan apa? Misalnya kalau wartawan tidak pakai ID card, apalagi kalau wartawan televisi dia bawa kamera dan sebagainya, kemudian terjadi pengumpulan, berarti harus bisa dicatat sengaja atau tidak, itu mesti didata. Tapi selama ini alhamdulillah sih aman saja. Saya juga lama di kriminal sampai 12 tahun, ya aman saja. Kalau misalnya diancam, dan kalau tulis itu itu biasa. Ya kan orang kalau tulis yang jelek-jelek pasti nggak mau. Ya kan, tapi kalau tulis yang baik-baik, wah sandunya luar biasa. Tapi kita dinamika. Untuk mencetak jurnalistik baru nih Pak, ada nggak sih langkah atau semacam pelatihan dari Samarinda Post yang terbuka untuk masyarakat umum atau mungkin dari mahasiswa? Soalnya cukup menarik nih Pak, karena seperti yang saya sampaikan di awal, waktu perkenalan mengenai BMKM kami ada namanya unmul naik kelas, di mana semacam ada pelatihan dalamnya. Jika mungkin dari Samarinda Post ada semacam pelatihan menulis jurnalistik, mungkin kita bisa berkolaborasi bersama dalamnya untuk mencetak mungkin jurnalistik yang bisa diberikan tips menulis biar masuk koran mungkin, atau tips menulis sehingga tampilannya lebih menarik sehingga minat bacanya juga lebih tinggi sih Pak. Ya kalau di Samarinda Post kita nggak punya sih namanya pelatihan seperti itu, nggak punya. Jadi kalau penggunaan pelatihan kita kan memang pertama mungkin karena sumber daya kita juga sekarang minimalis banget gitu ya, jadi biasanya sih kita ketika ada yang memang ketika kita butuh wartawan kita akan lowongan, dan biasanya pelatihan itu berjalan sambil mereka magang seperti itu. Tapi kalau kayak di teman-teman sebelah kayak Akupos dulu ada tuh pelatihannya mereka ngomong mahasiswa, beberapa perspektif jalannya seperti itu juga ada. Tapi nggak tahu apakah itu masih berjalan atau tidak, saya kurang tahu pasti sekarang karena kan problem di sebelah. Kalau jadi apakah misalnya bagi untuk wartawan ini kan karena dia kerjanya adalah kerja diri yang pribadi, jadi kan saya nggak bisa mendelegasikan ke siapa gitu, saya mau ikutin ke cerita pribadi, maka latihannya sama sekali nggak ada berhentinya sebetulnya, belajar itu nggak ada berhentinya, termasuk wartawan. Tulisan itu sebenarnya pasti ada baru, karena begini, dunia ini agak asik sih sebetulnya. Kalau menurut saya menurut saya asik, karena hari-hari saya ketemu orang baru. Contoh paling gampang ada saya hari-hari ketemu Anda. Saya kemarin hari orang baru, kita beda usia aja, ya. Kita beda profesi jauh. Saya wartawan, saya jurnalis, ada mahasiswa. Nanti saya ketemu. Besok saya bisa ketemu sama satu, besok saya bisa ketemu sama polisi, besok saya bisa ketemu pejabat, seperti itu. Dan itu kan perlu menghadapinya takutnya beda. Kalau satu beda, menghadapi mahasiswa beda, menghadapi anak mereka beda, ya kan menghadapi pejabat beda. Seperti itu gayanya. Makanya hari-hari saya dapat ilmu baru sih sebetulnya. Hari-hari saya dapat ilmu baru. Kalau jadi wartawan benar-benar jadi hari-hari dapat ilmu baru. Makanya pelatihan hari-hari pelatihannya nggak bisa udah bagus enggak bisa terus belajar karena kalau dia nggak tulis lagi juga biasanya kalau dia betul-betul wartawan agak susah di bidang lain. Biasanya boleh di bidang tapi kan saya boleh tetap nulis enggak, karena kalau nggak nulis itu anaknya kan mudah terus lah itu nggak sesuatu bisa apa itu sih sayangnya gitu seperti itu. Jadi kalau mau belajar atau belajar satu tadi setiap hari sebetulnya kalau saya tidak ada kata belajar seperti itu. Prinsipnya learning by doing ya. Iya. Seperti
seperti itu. Jadi mau tidak mau ya mulai terus lah gitu. Ada lagi? Baik, Pak, mungkin ingat ya Pak, jika kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi bersama, mungkin itu besar harapan kami seperti itu Pak. Untuk Samarinda Pos sendiri, kita dari kan aktual seperti itu Pak. Apakah ada konten khusus yang menambah daya tarik dari pembaca, khususnya generasi muda nih Pak yang terkadang mager banget baca koran gitu. Ada nggak sih konten khusus yang mungkin tentang kecantikan, ataupun kesehatan lainnya gitu mungkin? Ya kita punya sih sebetulnya yang memang kita siapkan di biasanya edisi 1 dulu kan minggu terbit ya kan, jadi di edisi santai itu biasanya cuma 1 ya. Itu edisi yang memang kita tidak kasih berat-berat yang ringan. Biasanya itu ada tuh isinya tulisan-tulisan tentang fotografi, kemudian juga tentang cerpen, kemudian juga tentang yang terkait mungkin medsos ya. Ada di sini kita buat. Bukan yang kembali lagi adalah kita mau tidak mau mencomot dari nasional, mencomot dari internasional, karena juga kebiasaan untuk teman-teman yang di lokal sangat kurang. Ya kan, artinya kita udah buka ruang itu sebetulnya. Benar kan yang memanfaatkan sangat sedikit sekali. Kalau nanti dorongnya dibuat saja, kan gitu. Nah, kita berharap ya mungkin dari teman-teman nanti bisa lah semakin banyak yang lahir, yang mungkin lebih maju, mungkin bisa lebih ini kita juga. Ya kalau masih bicaranya ini ada yang kebutuhan kayak bicara soal psikologi, kan itu menarik tuh bicara psikologi. Sekarang ini banyak orang yang BKW gitu ya, mulai dari sekolah, SMP, SD, SMA kan ya. Sekarang kan orang sekolah lagi, makanya banyak yang main game, orang sekolah lagi. Nah seperti itu kan perlu lah tips-tips ringan. Ya mungkin di nasional ada, kita baca-baca di internet ada, tapi kita bicara lokal nih. Karena kan ada hal-hal yang kita bicara kayak adalah budaya lokal. Ya, kearifan lokal itu ya kadang-kadang orang teman-teman yang tidak memahami orang itu. Karakternya lokal orang sama itu seperti apa. Nah itu coba dikombin dengan tips-tipsnya seperti itu. Sehingga juga paham budaya pembelajaran di nasional sama di luar lokal berbeda. Ya, kalau bisa ke pedalaman kan, ya jangan pernah ketemu ya. Kita ngeliat yang masih kayak bola lah hidupnya gitu kan. Bisa boleh ini kan kebiasaan. Seperti itu kita harapin nih. Kita dari berbagai metode, dari ekonomi, dari ekonomi bicara bagaimana masyarakat yang masyarakat anak muda nih, kita lihat kafe-kafe udah banyak. Itu rata-rata yang udah muda kalau seperti apa misalnya yang menulis bicara soal pengembangan wirausaha muda. Itu kita harapin. Ya kan? Mungkin dari kakak-kakaknya Mas ada yang ditanyakan tentang Samarinda Pos. Saya sedikit aja sih. Samarinda Pos ini hadir dalam semangat apa Pak? Karena Bapak berbicara mengenai kriminal, semangat Samarinda Pos ini karena apa? Plus belakang. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya Samarinda Pos itu lain. Dulu orang di kantor ini itu cuma ada Kaltim Pos dan Suara Kaltim. Ya, dulu Kaltim Pos namanya juga tidak untuk. Ya kan lumayan. Nah, sama ini lahir di transisi Manunggung pembangunan. Nah, sama siapa itu lahir ketika itu memang dilahirkan dari kebutuhan bahwasanya salah satu daerah maju itu adalah mereka memiliki orang sendiri. Nah, jadi ada cikal bakal ketika itu jadi pemilik dari para bos-bos besar kita itu meminta kalau bisa kita jadi orang Samarinda, Enggarong, ya. Tapi akhirnya sekarang harus sama nih. Enggarong punya sendiri, Tuhan punya sendiri. Seperti itu, jadi dia punya orang sendiri sehingga dia bisa menguasai aspirasi ya. Nah itu yang mengawali sih, mengawali. Makanya dicari tahu waktu itu karyawan dan namanya adalah yang belum juga, yang masih belum nikah. Kalau saya nikah belum saat itu. Jadi kalau itu kita juga kita saja di M itu waktu itu kami pesan saja. Dan di Vietnam itu amat itu mengakui. Jadi saya bilang ke awal orang Sapos itu memang mestinya orang politik awalnya. Politiknya, cuman bicara politik pada saat itu mungkin hadir dia pada waktu dan saat yang tepat orang belum melihat politik, orang masih suka nih bicaranya gitu, hubungan, bicara soal hubungan dan sebagainya. Akhirnya ketika kita coba saja bicara teman-teman dari mana? Dari segi dirasa naik, banyak yang sama habis itu di lapangan perempuan. Berarti kan bagus di dalam pasar gitu dibanding politik.
Ketika itu politik orang masih bicaranya politik nasional, orang cerita jadi itu masih kalah baru kita bicara kemudian kita mensiasati juga waktu itu juga kita tidak juga kriminal moving banget karena kalau moving itu berdarah itu kalau ada saya lihat kalau orang Jakarta ada pos kota kemudian ada juga lampu hijau itu judul-judul udah banyak banget kalau itu orang terbit sama kita tiap hari dulu pasti boleh buka di internet ya paling sih demo tapi kita coba bicaranya sekarang kita mau kriminal itu yang soft tapi intelek jadi kriminal intelek jadi bahasanya jadi ujungnya santun jadi orang yang bisa terima ya dan saya katakan ini bisa diterima sama pasar mereka mengarahkan dari bawah sebelumnya saya kalau sebelumnya saya dapat itu saya orang malah pecah itu saya berharap nih orang pecah itu orang pengennya ditampilin gambarnya kalau dulu gitu kan tapi kan sekarang itu juga orang aja begitu jangan samakan gitu ya lihatnya apa akhirnya kita stop pada kita buat atau kita ambil di sisi yang language aja kalau dulu kan dulu kita ke apa ya kesadisan itu dari sadis bio itu kan tidak salah fotonya cuma pecah tapi kalau ada orang yang biasanya apa saya nggak bisa tidur dua malam dulu fotonya jadi gitu sekarang jadi memang perjalanan panjang sampai kepada memantaskan diri untuk menjadi berkelana kriminal jadi sampai sekarang kita tahu walaupun kriminalnya nggak kriminal masyarakat politik ada saja yang ada di sini apalagi isunya isu kota ya isu provinsi diskusi tetap masih ada itu tapi mungkin ya Pak mungkin untuk orang sendiri itu setiap minggunya berapa kali cetak ya Pak dan tadi kan kita berbicara untuk Samarinda Pos itu mencakup wilayah seperti Berau dan lain-lain kan Pak. Apakah Samarinda Pos hanya menjual koran di wilayah Samarinda? Kalaupun tidak, bagaimana sih distribusi koran ke daerah lain dan untuk wilayah Samarinda? Untuk kita, di mana sih kita dapat membeli koran? Apakah di Lampung Merah itu terkadang kan ada anak-anak gitu Pak? Tapi pasti ada tempat khusus yang bisa kita pesan koran atau langganan koran gitu. Mungkin bisa di-share gitu. Jadi Samarinda Pos itu cetaknya harian, tiap hari kita cetak. Jadi kerjanya wartawan itu teman-teman bisa kasih kesempatan. Jadi kalau kayak ini nggak ada orang sebenarnya. Anak wartawan itu ini non redaksi ya saya sekarang non redaksi. Jadi kalau di non redaksi, nah teman-teman wartawan itu biasanya kerja sudah mulai jam 7 malam jam 6, jam 6 sore jam 5 sore udah mau starting mereka bikin berita, kemudian nanti proses editing, proses layout dan sebagainya. Saya ada video itu nggak bisa ambil tanggal-tanggalnya. Nah itu kemudian tiap jam dulu kita catatin Samarinda. Sekarang karena untuk efisiensi kita cuma beli papan jadi satu. Jadi sekarang suppose jadinya kayak jadi seperti itu dikirim beli papan nyatakan di beli papan. Nah jadi tiap pagi subuh jam 2 jam 3 itu orang jalan Samarinda. Iya itu tiap hari tuh hari-hari jalan termasuk yang sekali bosnya. Nah dari sini kita distribusikan lagi Samarinda Pos ke Bontang, Samarinda Pos ke mana ke Tenggarong misalnya seperti itu, Sangatta itu distribusi lagi lewat darat lagi. Nah untuk khusus ke Berau kita bisa tetap lewat udara biasanya karena bisa dibacanya seperti itu. Nah itu yang ini. Nah Sapos beda dengan Kartibus. Kartibus itu memang banyak orang langganannya. Sementara Kartibus lebih banyak buat di eceran, pasar eceran. Ya dengan kalau misalnya di Lampu Merah itu banyak teman-teman yang jualan Samarinda Pos. Tetapi ada beberapa yang sebenarnya kios-kios tertentu yang memang jual Samarinda Pos. Biasanya di kios-kios majalah itu Sapa pasti ada. Dulu kita juga punya beberapa jumlah outlet yang mau bikin koran, kita ke Samarinda Pos itu bisa dapat. Nah, untuk pendapatan baca yang memang di luar daerah, di luar Kaltim misalnya yang di Jakarta dan sebagainya biasa ada yang memang. Nah, kita melangganannya dari mereka dalamnya biasanya website Samarinda Pos yang dia buka atau e-paper Sapos yang mereka langganannya. Dia bulan makanya biasanya sehingga mereka bisa baca update berita-berita Samarinda Pos jadi banyak inilah kita gunakan sekarang ini ya kembali dari bicara kemajuan teknologi tadi juga mempengaruhi bagaimana cara orang budaya dulu dibaca bagaimana literasi membaca dan sebagainya jadi kita ikuti itu seperti itu. Terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya dan edukasi yang baru yang dapat kami petik pada pembelajaran pada hari ini khususnya. Mungkin oke,
Mungkin bisa nih Pak dibagi ke teman-teman semua kalau ingin membaca koran Samarinda Post khususnya bisa pakai aplikasi apa aja nih yang Samarinda Post punya, dan mungkin kalau koran tadi kita udah sedikit dikasih tahu koran bahwa terdapat teman-teman yang menjual koran Samarinda Post secara eceran. Mungkin bisa nih Pak dikasih tahu juga di mana sih titik-titiknya dan aplikasi apa aja sih yang ada sumber-sumber berita dari Samarinda Post khususnya? Ya, kalau untuk koran yang offline-nya, misalnya yang pencetaknya itu beberapa kios di Samarinda itu ada di Jalan Salim, itu ada satu. Salim nih. Salim itu kita hotel. Catat. Harus dicatat nih ya. Saya nggak pernah sebanyak, tapi itu yang satu dari Salim, kemudian juga ada kemarin. Kemudian juga kalau mau berlangganan bisa langsung sebagai pemasaran kita di Samarinda Post. Boleh buka di korannya atau di e-papernya. Nah, itu nih e-paper Sahabat tuh. E-paper Samarinda tuh bisa buka e-paper Sahabat itu ini. Nah, kalau itu langganan tiap bulan, isi yang sama persis dengan orang yang ada. Jadi bisa akses. Kalau ada website itu kan isinya biasanya agak tidak. Iya. Korannya pagi ini biasanya beda itu agak sore dan sebagainya. Kita juga punya IG Sapos juga udah lumayan banyak sekali yang follow-nya. Jangan lupa di follow. IG Sapos. Kemudian juga kita punya Samas TV-nya, dan juga disebutnya dari Samas TV juga termasuk podcast sama ya. Jadi cukup banyak yang kita pakai sekarang. Cukup banyak nih aplikasi yang dapat kita terima untuk kita mendapat info terupdate dari berita-berita yang disajikan oleh Samarinda Post sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman selain untuk follow Instagramnya, mengikuti dari YouTube-nya, bisa juga nih nge-share berita-berita dari Samarinda TV khususnya Samarinda. Mohon maaf. Khususnya dari Samarinda Post nih untuk kita membantu membrandingkan, mungkin dari meng-share di Instagram kita bersama-sama gitu. Ya, ya saya terima kasih atas teman-teman, kemudian juga kesediaannya untuk meng-share akun-akun Samarinda Post. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita untuk bagaimana menjadikan Samarinda jadi lebih baik lagi dengan informasi-informasi yang update tapi bertanggung jawab. Ya. saya ngemasnya begitu, update bertanggung jawab, bukan update tanpa tanggung jawab, tapi update bertanggung jawab sehingga apa yang disampaikan itu bukan kebohongan publik pada waktu, tapi menjadi sebuah kebenaran yang memberikan kita edukasi. Ya, semoga juga teman-teman kedepannya juga bisa memanfaatkan ini, gitu ya, untuk semakin berbagi kepada yang lain-lain, terutama teman-teman yang lain. Misalnya saya tahu beberapa mahasiswa umum kalau semuanya langganan kayak Sapo betul ini lebih bagus gitu ya. Bisa dibandingin nih langganan fakultas ya. Ini kan kalau kita kan semuanya langganan kayak gitu. Nanti kita juga bisa siapin wadah untuk mungkin halaman terkait berita-berita umum gitu ya. Nah, seperti itu kita siapkan seperti itu. Ya tinggal bagaimana cara membangun kerjasama saja. Pada besarnya sih kami dapat. Terima kasih juga Pak untuk kunjungan kami sudah diterima dengan sama-sama. benar banget gitu. Sehingga ingin nanti berkali gitu. Kan gitu rasanya kami untuk pulang lebih lapar, namun untuk waktu yang tidak memungkinkan untuk kita terlalu lama, sehingga mungkin di next kesempatan kita bisa berkolaborasi bersama antara Unmul khususnya bersama Samarinda Post. Iya. Jadi kolaborasi apa sih yang bisa kita bangun bersama untuk kedepannya mengenai event yang bakal kita agendakan, dan mungkin sama Samarinda Post bisa nih mengundang dari teman-teman Unmul kita berdiskusi apa lagi. Kita tidak sampai di sini saja silaturahmi, namun ini adalah gerbang awal untuk kita berkolaborasi ke depannya. Yang paling bagus adalah langganan kayak pasar. Iya. Mengikuti era digital juga kan. Jadi jangan lupa langganan e-paper dari Samarinda. Apa? E-paper dari Samarinda. Berarti di sini. Ya.
di dunia rumah. Iya. Ya, Saya tanya Pak. boleh. Ya, pertama itu saya punya seperti ini, kemudian mudah-mudahan ini menjadi awal kita dalam memberikan kebaikan buat sesama, bukan hanya sambil dakwah tetapi juga dengan masyarakat umum. Dan ini juga menjadi kebaikan buat umum ke depan, bahwasanya mahasiswa kita tidak tinggal walaupun dengan pandemi. Sukses terus, selamat belajar dan selamat menjadi tokoh bangsa ke depan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Mungkin teman-teman bisa kita ngadep kamera bareng-bareng. Iya. Jangan lupa diminum. Baik, mungkin terima kasih Pak untuk kunjungannya hari ini. Mungkin dari kami terima kasih untuk kakak-kakak juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita dapat bersilaturahmi bersama-sama di Indapos pada hari ini. Mungkin sekian Pak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.